Arif Anggalintar Prayoga, biasa dipanggil Angga, dari jurusan Sistem Informasi 0501 angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan video blog tentang apa itu sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Secara umum, pengertian sistem informasi adalah suatu yang menyediakan informasi untuk manajemen pendidikan, pengambilan keputusan atau kebijakan, dan menjalankan operasi teknologi yang berstruktur teknologi prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi yang telah mendukung proses interaksi suatu badan dan pemasok serta dapat menganalisis persaingan pasar. Selanjutnya, bisnis secara elektronik lewat otomatisasi tertentu. Sistem informasi umum digunakan oleh perusahaan besar untuk menganalisis data produk dan pemasaran secara lengkap dan tepat guna. Sejarah rumpun ilmu informatika. Sebelum tahun 1990, terdapat 3 jurusan pada saat itu, yaitu Electrical Engineering, ilmu elektro, Computer Engineering atau sistem komputer, dan selanjutnya itu sebagai software, dan sistem informasi itu sebagai bisnisnya. Dan setelah tahun 1990 dipecah lagi menjadi 6 prodi yang pada bagian hardware-nya itu Electrical Engineering, ilmu elektro, dan Computer Engineering, sistem komputer. Seterusnya pada bagian software itu ada Computer Science atau ilmu komputer dan Software Engineering, rekayasa perangkat lunak. Dan yang terakhir pada bagian organisasi bisnis ada sistem informasi sistem, dan teknologi information teknologi. Itu penjelasannya terdapat 5, yaitu pada sistem computer engineering berfokus pada rekayasa perangkat keras, hardware, teknik komputer, sistem komputer, rekayasa perangkat keras, komputerisasi digital, ilmu komputer digital, rekayasa komputer. Yang kedua itu ilmu computer science, berfokus pada teori komputasi dan algoritma, teknik informatika, ilmu komputer, ilmu komputasi informatika, dan matematika komputasi. Dan yang ketiga, sistem informasi, berfokus pada integrasi solusi bisnis atau proses bisnis, manajemen informatika, manajemen informasi sistem, dan manajemen informasi. Dan yang keempat, teknologi informasi, yaitu berfokus pada aspek teknologi sebagai nilai tambah, teknologi informasi dan komunikasi, teknik informasi, telematika, dan teknologi informatika. Dan yang terakhir, software engineering atau biasa disebut rekayasa perangkat lunak, yaitu berfokus pada perancangan pengembangan perangkat lunak atau software, rekayasa software, programming, dan pengembangan software. Yang selanjutnya, belajar apa aja yang di sistem informasi. Yang pertama itu manajemen dan organisasi, yang kedua wawasan dan kebangsaan, yang ketiga sistem dan teknologi informasi, selanjutnya matematika diskrit dan bahasa pemrograman. Itu yang semester pertama. Yang semester kedua itu wawasan dan teknologi komunikasi ilmiah. Yang kedua pengantar sistem informasi dan arsitektur sistem informasi atau teknologi informatika, dan perusahaan kepemimpinan dan keterampilan interpersonal. Yang ketiga, semester ketiga itu belajar tentang statistika, desain dan manajemen proses bisnis, dasar-dasar pengembangan perangkat lunak, pengantar basis data, dan pemrograman berbasis objek (PBO). Yang keempat, semester 4, analisis dan desain berorientasi objek. Dan selanjutnya interaksi manusia dan komputer, keamanan akses informasi, cyber security, desain basis data, dan pemrograman berbasis web. Yang semester kelima, konstruksi dan pengujian perangkat lunak. Selanjutnya riset operasi, dan selanjutnya lagi simulasi sistem dan perencanaan sumber daya perusahaan, dan pengujian perangkat lunak. Yang selanjutnya semester ke-6, tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko teknologi informasi, manajemen rantai pasok dan hubungan pelanggan, manajemen dan administrasi basis data, dan sistem cerdas dan sistem karya tulis ilmiah. Dan semester 7, pengukuran kinerja dan evolusi teknologi informasi. Selanjutnya kecerdasan bisnis, etika profesi sistem informasi, technopreneurship, perancangan strategi sistem informasi atau teknologi informatik, kerja praktek,
Dan selanjutnya itu tugas akhir. Sekian. Perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Yang pertama, keunggulannya adalah lebih berfokus pada pemahaman dalam pengembangan dan juga maintenance sistem informasi. Yang kedua, tidak terikat langsung dengan hardware. Yang ketiga, menganalisis program. Yang keempat, ilmu terkait teknik bisa didapatkan dari mata kuliah peminatan. Yang kelima, terdapat mata kuliah bisnis yang terkait dengan sistem informasi. Yang keenam, lulusan IPA IPS dari SMA bisa masuk. Yang ketujuh, jenjang karir yang menggiurkan. Perbedaannya adalah satu, ilmu teknik yang tidak terlalu mendalami. Yang kedua, kurang direkomendasi untuk Anda yang ingin menjadi programmer. Yang selanjutnya, prospek kerja di prodi sistem informasi. Yang pertama itu business analisis, yang kedua web developer, yang ketiga project manager, yang keempat e-commerce system developer, yang kelima IT manager, yang keenam database administrator, yang ketujuh IT consultant, yang ke-8 system engineer, yang ke-9 yang selanjutnya information system manager, yang seterusnya network security, yang terakhir programmer. Mengapa masuk di sistem informasi IT Telkom Surabaya? Ingin mengasah kemampuan saya tentang proses bisnis di bidang sistem dan teknologi masa kini dengan mengintegrasikan kemampuan skill coding dengan menjalin bisnis dengan klien. Sekian dari vlog ini, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.